Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang 4 nabi yang masih hidup sampai saat ini. Siapakah saja mereka? Mari kita simak cerita ini dengan penuh hikmat dan khusyuk. Yang pertama ada Nabi Idris alaihi salam. Beliau adalah salah satu nabi yang diakui dalam agama Islam sebagai salah satu nabi yang masih hidup sampai sekarang. Kisah ini seringkali diambil dari kisah-kisah tradisional dan tafsir dalam agama Islam. Berikut adalah cerita singkat tentang Nabi Idris alaihi salam yang dikisahkan masih hidup sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang nabi yang dikenal dengan nama Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam dan merupakan nenek moyang dari Nabi Nuh. Ia dikenal sebagai nabi yang sangat cerdas, rajin, dan memiliki keahlian dalam berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu bintang dan menulis. Karena kecerdasannya, Nabi Idris alaihissalam sering dianggap sebagai pelopor dalam banyak ilmu yang ada saat ini. Nabi Idris menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diutus untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada kaumnya. Beliau sangat taat beribadah dan banyak berpuasa. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Idris umur yang panjang dan keberkahan di dalam kehidupannya. Menurut beberapa riwayat, Nabi Idris sangat ingin mengetahui bagaimana rasanya kematian dan kehidupan setelah mati. Maka beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlihatkan kepadanya pengalaman tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Idris dan mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawanya untuk sementara waktu, lalu mengembalikannya lagi. Nabi Idris pun merasakan kematian dan kemudian dihidupkan kembali, sehingga beliau mendapatkan pengetahuan yang luar biasa tentang alam setelah mati. Selain itu, ada sebuah kisah yang menyatakan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebajikan dan kesolehannya. Dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Berdasarkan ayat ini, banyak para ulama yang meyakini bahwa Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belum meninggal dunia hingga kini. Beliau tinggal di surga sebagai salah satu bentuk penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketaatan dan kesalehannya. Ada pula
kisah yang mengatakan bahwa Nabi Idris alaihi salam tinggal di salah satu langit, tepatnya langit keempat, dan masih hidup sampai hari ini. Beliau diberikan tugas-tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menyembahnya dengan penuh ketaatan. Cerita ini seringkali menjadi simbol dari kesalehan dan pengabdian yang luar biasa Nabi Idris kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris adalah contoh dari bagaimana seseorang yang sangat taat dan rajin beribadah bisa mendapatkan anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang masih hidup selanjutnya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir adalah tokoh yang sangat dikenal dalam tradisi agama Islam dan sering dikaitkan dengan misteri dan keabadian. Cerita tentang Nabi Khidir alaihissalam yang masih hidup sampai sekarang seringkali menjadi topik menarik dalam berbagai diskusi agama dan spiritualitas. Di suatu zaman yang jauh sebelum kita, ada seorang nabi yang sangat istimewa. Namanya adalah Khidir, yang dikenal karena kebijaksanaannya yang mendalam dan pengetahuannya yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepadanya berupa ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya dan kehidupan yang abadi di dunia ini. Kisah Nabi Khidir sering dikaitkan dengan perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika, Nabi Musa merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berilmu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa ada seseorang yang lebih berilmu darinya, yaitu Khidir. Nabi Musa lalu diperintahkan untuk menemui Nabi Khidir untuk belajar hikmah dan kebijaksanaan yang tidak ia ketahui. Penjelasan mereka penuh dengan pelajaran penting. Nabi Khidir melakukan beberapa tindakan yang pada awalnya tidak dapat dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia melubangi perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding yang hampir runtuh di sebuah desa yang penduduknya tidak ramah. Setiap tindakan tersebut memiliki makna mendalam yang baru bisa dipahami Nabi Musa setelah Nabi Khidir menjelaskannya. Nabi Khidir menjelaskan bahwa setiap tindakan itu dilakukan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki tujuan tertentu yang tidak segera tampak. Setelah perpisahan dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir tetap hidup abadi, berjalan di bumi, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sering dianggap sebagai penjaga ilmu dan hikmah, membantu mereka yang membutuhkan petunjuk pada saat-saat yang paling kritis. Menurut berbagai riwayat, Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang. Ada banyak cerita yang menceritakan pertemuan dengan Nabi Khidir dalam berbagai bentuk dan waktu. Beberapa orang suci dan ulama melaporkan bahwa mereka pernah bertemu dengan seorang lelaki misterius yang memberikan mereka nasihat berharga dan kemudian menghilang tanpa jejak. Banyak yang percaya bahwa lelaki tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam.
Keberadaan Nabi Khidir yang abadi memberikan harapan dan inspirasi bagi banyak orang. Ia dianggap sebagai simbol keabadian ilmu dan kebijaksanaan yang selalu ada di dunia ini, menuntun umat manusia ke jalan yang benar dengan cara-cara yang tak terduga. Nabi Khidir alaihissalam terus menjalankan misinya dengan cara yang hanya Allah dan Dia yang mengetahui sepenuhnya. Setiap kisah tentang pertemuan dengan Nabi Khidir mengingatkan kita bahwa ilmu Allah itu sangat luas dan hikmahnya tidak terbatas, selalu siap memberikan petunjuk bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Cerita tentang Nabi Khidir yang masih hidup hingga saat ini merupakan bagian dari kekayaan spiritual dalam tradisi agama Islam. Agama Islam mengajarkan bahwa selalu ada ilmu dan hikmah di balik setiap kejadian dalam hidup ini. Nabi yang masih hidup selanjutnya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing Bani Israel. Menurut tradisi agama Islam, Nabi Ilyas memiliki kisah yang menarik dan dianggap masih hidup sampai sekarang. Nabi Ilyas hidup pada masa kerajaan Israel Utara ketika Raja Ahab memerintah. Pada masa itu, banyak dari Bani Israel yang telah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah berhala, terutama berhala Baal. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Nabi Ilyas melakukan banyak mukjizat untuk membuktikan kekuasaan Allah dan melawan penyembahan berhala. Salah satu mukjizatnya yang terkenal adalah ketika ia menantang para nabi Baal untuk membuktikan kekuasaan Tuhan mereka. Nabi Ilyas dan para nabi Baal masing-masing mempersiapkan persembahan di atas altar dan berdoa agar api turun dan langit untuk membakar persembahan tersebut. Para nabi Baal berdoa dengan sia-sia, tetapi ketika Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, api turun dari langit dan membakar persembahannya. Kejadian ini membuat banyak orang Bani Israel kembali percaya kepada Allah. Namun, meskipun Nabi Ilyas telah menunjukkan mukjizat tersebut, Ratu Izabel, istri Raja Ahab, sangat marah dan berusaha untuk membunuhnya. Nabi Ilyas kemudian melarikan diri ke padang gurun. Di sana, Allah mengirimkan malaikat untuk memberinya makanan dan minuman, serta memberinya kekuatan untuk melakukan perjalanan panjang ke Gunung Horeb. Di gunung tersebut, Allah berbicara kepada Nabi Ilyas dan memberikan instruksi untuk melanjutkan misinya. Menurut beberapa tradisi agama Islam, Nabi Ilyas tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Diyakini bahwa ia diangkat oleh Allah ke langit dan masih hidup sampai sekarang. Mirip dengan kepercayaan tentang Nabi Khidir, beberapa orang percaya bahwa Nabi Ilyas muncul di waktu-waktu tertentu dan membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama
para mukmin yang setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan ini didukung oleh beberapa hadis dan cerita-cerita dari ulama agama Islam. Meskipun tidak ada konsensus yang kuat di kalangan semua umat Islam mengenai hal ini, banyak yang menganggapnya sebagai bagian dari kepercayaan spiritual yang memberikan inspirasi dan pengharapan bahwa para nabi Allah selalu menjaga umat manusia. Cerita tentang Nabi Ilyas mengingatkan kita akan pentingnya keimanan dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan hidup, serta keyakinan bahwa Allah selalu bersama dengan hamba-Nya yang taat dan setia. Nabi yang masih hidup yang selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang dikenal sebagai Yesus dalam tradisi Kristen adalah salah satu nabi besar dalam agama Islam yang masih hidup hingga saat ini. Cerita ini berdasarkan keyakinan dalam agama Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Pada suatu masa yang penuh dengan ketidakadilan dan kesesatan, Allah mengutus Nabi Isa sebagai Rasul kepada Bani Israel. Nabi Isa diberikan berbagai mukjizat luar biasa, seperti menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan berbicara sewaktu masih bayi. Misi Nabi Isa adalah untuk memperbaiki akhlak manusia dan mengajarkan tauhid, yaitu menyembah Allah semata. Namun, para pemimpin Bani Israel tidak menyukai ajaran-ajarannya yang mengancam kedudukan mereka. Mereka pun merencanakan untuk menangkap dan menyalibnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijaksanaannya tidak membiarkan para musuh Nabi Isa berhasil. Dalam suatu peristiwa yang dramatis, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari penyaliban. Sebaliknya, seorang laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa lah yang ditangkap dan disalib oleh musuh-musuhnya. Nabi Isa alaihissalam tetap hidup, berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mati seperti yang banyak dipercaya. Allah telah menetapkan bahwa Nabi Isa akan kembali ke bumi menjelang hari kiamat. Dia akan turun di sebuah tempat yang dikenal sebagai Menara Putih di Damaskus, dengan misi untuk memulihkan keadilan dan menghancurkan kejahatan, termasuk membunuh Dajjal atau Antikristus yang akan muncul dan menimbulkan kerusakan besar di dunia. Nabi Isa akan memimpin umat manusia dalam sebuah periode yang penuh dengan kedamaian dan keadilan. Dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menegaskan bahwa Islam adalah agama yang benar. Setelah masa pemerintahan yang adil itu berakhir, Nabi Isa akan meninggal dunia seperti manusia pada umumnya dan dimakamkan di bumi. Kisah ini mencerminkan keyakinan dalam agama Islam bahwa Nabi Isa masih hidup dan akan kembali pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bagian dari eskatologi Islam yang memberikan harapan
akan datangnya masa penuh keadilan sebelum akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itulah tadi 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini. Semoga cerita ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Abrol Syafi'i pamit undur diri. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.